Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaikib Maulana, NIM saya 1901040004 TL 2A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya ingin membahas tentang surge protect device atau SPD pada instalasi. Pengertian SPD. SPD adalah sebuah komponen sistem proteksi listrik. Device ini dihubungkan pada sirkuit suplai daya paralel dengan beban yang akan diproteksi. SPD dapat juga digunakan pada semua level jaringan suplai daya. Sistem proteksi menggunakan SPD adalah yang paling umum dilakukan dan merupakan device yang paling efisien untuk proteksi tegangan lebih. SPD yang dihubungkan paralel mempunyai impedansi yang sangat tinggi. Sekali tegangan lebih transient muncul di dalam sistem, impedansi device berkurang sehingga arus surja mengalir melalui SPD dan mencegah memasuk peralatan insentif. Selanjutnya, prinsip kerja SPD. SPD dirancang untuk membatasi tegangan lebih transient yang berasal dari alam dan mengalirkan gelombang arus ke bumi sehingga membatasi amplitudo dengan lebih. Ini pada suatu nilai yang tidak berbahaya bagi instalasi listrik dan switch gear serta kontrol gear listrik. Bagaimana cara kerja SPD? SPD sensitif terhadap tegangan. Hambatannya berkurang tajam ketika voltage bertambah. Anda dapat membayangkan SPD sebagai gerbang dan gelombang sebagai banjir. Dalam situasi normal, gerbang ditutup, tetapi ketika melihat tegangan lonjakan datang, gerbang cepat terbuka sehingga lonjakan dapat dialirkan secara otomatis. Akan diatur ulang ke status impedansi tinggi setelah lonjakan berakhir. Selanjutnya, SPD melakukan lonjakan sehingga peralatan yang dilindungi dapat bertahan. Lebur SPD akan berakhir karena banyak lonjakan yang bertahan. Itu mengorbankan diri sendiri sehingga peralatan yang dilindungi bisa hidup. Selanjutnya, SPD mengeliminir tegangan lebih dalam common mode antara fase dan netral atau bumi, dalam differential mode antara fase dan netral. Dalam hal tegangan lebih melewati ambang kerja SPD, menyalurkan energi ke bumi dalam common mode, mendistribusikan energi ke konduktor bertegangan lain dalam differential mode. Selanjutnya, beberapa tipe SPD. 1. SPD tipe 1. SPD tipe 1 direkomendasikan dalam kasus spesifik bangunan-bangunan sektor pelayanan dan industri yang diproteksi dalam sistem proteksi petir atau sangkar mesh. SPD tipe 1 melindungi instalasi listrik terhadap sambaran petir langsung. SPD ini dapat melepaskan muatan dari arus balik. SPD tipe 1 dikarakteristikan dengan gelombang arus 10-350. Selanjutnya, 2. SPD tipe 2. SPD tipe 2 adalah sistem proteksi utama untuk semua instalasi listrik tegangan rendah. Dipasang dalam setiap switch box listrik, mencegah penyebaran tegangan lebih dalam instalasi listrik dan melindungi beban. SPD tipe 2 dikarakteristikan dalam gelombang arus 8 atau 20. Selanjutnya, 3. SPD tipe 3. SPD ini mempunyai kapasitas pelepas muatan yang rendah. Oleh karena itu, SPD tipe ini harus dipasang secara wajib sebagai suplai untuk SPD tipe 2 dan di dekat
beban-beban sensitif. SPD tipe 3 dikarakteristikan dalam kombinasi gelombang tegangan 1,2 atau 50 dan gelombang arus 8 atau 20. Selanjutnya ini gambar simbol SPD. Lanjut. Ini adalah gambar konstruksi SPD. Terdapat toggle SPD, circuit breaker, SPD transistor, equality block, distribution block, dan paralel ke BKD, dan tak lupa pembumian. Selanjutnya ini terdapat gambar grafik karakteristik SPD. Seperti inilah gambar grafik karakteristik SPD. Nah, lanjut. Komponen SPD utama. Ada 3 macam komponen SPD utama, yaitu MOV, GDT, dan TVS. Selanjutnya, gambar komponen SPD paling umum. Yang pertama, yang warna merah, MOV. Yang kedua, tabung pelepas gas GDT yang berwarna biru dapat digunakan dalam hibrida dengan MOV. Selanjutnya, transistor sugar suppressor TVS yang berwarna hitam populer di data atau sinyal SPD karena ukurannya yang kecil. Selanjutnya, tegangan pengoperasian continue maksimum MCOV atau UC. Jumlah tegangan tertinggi yang diperbolehkan perangkat untuk terus-menerus lewat MCOV biasanya waktu 1,1 sampai 1,2, lebih tinggi dari UN. Tetapi di daerah dengan jaringan listrik yang tidak stabil, tegangan akan sangat tinggi sehingga harus memilih MCOV SPD yang lebih tinggi untuk 220 VUN. Selanjutnya, rating pelindung tegangan VPR atau tegangan pengantar. Ini adalah jumlah maksimum tegangan yang diperbolehkan dilewati oleh SPD ke perangkat yang dilindungi, dan tentu saja semakin rendah semakin baik. Sebagai contoh, perangkat yang dilindungi dapat menahan 800 V maksimum. Jika VRP SPD adalah 1000 V, perangkat yang dilindungi akan rusak. Lonjakan kapasitas saat ini adalah jumlah maksimum dari lonjakan arus yang dapat diantarkan oleh SPD ke ground selama kejadian lonjakan dan merupakan indikator rentan hidup SPD. Misalnya 200 KA, SPD memiliki masa hidup lebih lama daripada 100 KA SPD dalam situasi yang sama. Selanjutnya, nominal discrete saat ini masuk. Ini adalah nilai puncak arus lonjakan melalui SPD. SPD harus tetap berfungsi setelah 15 in melonjak. Ini adalah indikator kokohan SPD, dan itu mengukur kinerja SPD ketika diinstal dan mengalami skenario operasi yang lebih dekat dengan situasi kehidupan nyata. Semakin tinggi, semakin baik. Selanjutnya, maximum discrete current IMAC. Ini adalah nilai puncak arus lonjakan melalui SPD. SPD harus tetap berfungsi setelah 1 IMAC melonjak. Biasanya ini adalah waktu 2-2,5 dari nilai ini. Ini juga merupakan indikator kokohan SPD. Tetapi ini adalah parameter yang kurang penting daripada IN karena IMAC adalah tes ekstrem. Dan dalam situasi nyata, lonjakan biasanya tidak akan memiliki energi yang kuat. Untuk parameter ini, semakin tinggi semakin baik. Selanjutnya, rating sirkuit pendek saat ini atau SCCR. Ini adalah level maksimum dari arus hubung singkat yang dapat ditahan
oleh suatu komponen atau rakitan dan semakin tinggi semakin baik. SPD utama proses lulus uji 200 KA SCCR per standar UL tanpa pemutus sirkuit eksternal dan sekring yang merupakan kinerja terbaik di industri. Selanjutnya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.